Post Summit Women 20 atau W20 telah selesai berlangsung pada 13 sampai 14 November 2022. Pertemuan terakhir di Indonesia sekaligus menandai berakhirnya tongkat kepemimpinan W20 Indonesia pada tahun ini sesuai dengan berakhirnya kepresidenan Indonesia di forum G20. Apa saja catatan penting untuk dilanjutkan di W20 Presidensi India 2023? Kita akan membahasnya bersama dengan Chairwoman W20 Indonesia, Hadiani Uli Silalahi. Selamat pagi, Bu Uli. Selamat pagi Mas Martin, salam sehat. Iya, salam sehat Ibu Uli. Ini dibandingkan dengan engagement group dan working group lain di G20, W20 itu sudah memiliki komunike dulu. Nah, bisa disampaikan poin-poin apa yang berhasil masuk dalam komunike, terutama dalam Sherpa meeting? Ya, terima kasih Mas Martin. Jadi kita yang pertama memang kita yang melakukan engagement group untuk baik engagement group maupun working group untuk melakukan summit, yaitu pada bulan Juli, tanggal 17 sampai 19 Juli itu di Danau Toba, Sumatera Utara. Dan kitalah yang pertama kali menyerahkan komunike kepada Sherpa, begitu. Jadi ya ini suatu momen yang bagi W20 dan juga bagi G20 sendiri, ini adalah kita yang pertama. Jadi ya perempuan tidak mau di nomor dua kan mungkin gitu ya Mas Marvin ya. Jadi kita always in front. Iya, betul. Nah, poin-poin apa Bu yang berhasil masuk ke dalam komunike untuk dibawa dalam G20 kali ini? Ya, kita sangat mengucapkan terima kasih di mana di dalam Leader Declarations dari 52 points yang disampaikan dalam tersebut oleh Bapak Presiden, ada sangat membanggakan, ini ada 8 poin ataupun 8 paragraf yang menceritakan mengenai, memasukkan mengenai perempuan di dalamnya women dan anak. Dan di situ semuanya apa yang kita kawal selama ini masuk semua, yaitu seperti perempuan rentan, yaitu spesifik untuk perempuan pedesaan dan juga untuk disabilitas, kemudian untuk kesehatan bagaimana perempuan, kemudian diskriminasi, ya, inklusi ekonomi di dalamnya mengenai MSMEs, kemudian STEM, teknologi, dan juga mengenai tadi kesehatan, ya semuanya sudah hampir sudah masuk di 8 poin tersebut. Kalau kita boleh sampaikan kurang lebih 15,38% itu sudah masuk di dalam G20 Leaders kemarin yang dilakukan oleh KTT. Dan pada target kita itu 15%. Dan ini perbandingannya kurang lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini adalah posisi yang terbanyak poin-poin mengenai perempuan yang dimasukkan selama KTT G20 seperti itu. Ini dapat Apresiasi masukan sekali, Bu ya. beberapa negara-negara G20 countries dari Amerika, mereka membilang thank you, mengucapkan terima kasih kepada W20 Indonesia yang sudah mengawal dan mereka sudah sangat berharap ya. Itu mereka sampai ada menunggu kemarin di Bali itu sampai menunggu berapa paragraf yang masuk seperti itu, Mas Martin. Oke, nah ini kan artinya kerja keras dari rekan-rekan dari W20 dari pertemuan pada bulan Juli sampai dengan kemudian pertemuan Sherpa ini kan sangat gencar sekali. Tapi bagaimana Bu sebenarnya kontribusi nyata perempuan yang berasal dari negara-negara G20 dalam menghadapi permasalahan dunia yang ada? Ya, yang pertama adalah mengenai khususnya dalam masa setelah pandemi ini, kita secara bilateral itu sudah menghasilkan suatu konkret yang nyata, yaitu kita sudah melakukan MOU bersama dengan W20 Italia dan W20 Indonesia, di mana kita melakukan kulit daripada Indonesia, yaitu dari kita dalam ini adalah pemerintah Garut, kita sudah melakukan MOU dengan W20 Italia. Jadi ini sudah salah satu yang konkret nyata sudah kita lakukan untuk di bidang inklusif ekonomi. Demikian juga dengan yang lain-lainnya, kita sudah melakukan juga untuk kerjasama dilakukan untuk pada setiap negara, itu setiap negara akan melakukan komitmen daripada komunike yang telah kita hasilkan, bidang mengenai kesehatan dan juga di bidang mengenai diskriminasi, dan sudah ada beberapa poin yang sudah kita sampaikan pada waktu di summit kemarin.
Oke. Nah, terkait dengan isu kesetaraan gender, tindakan nyata akan seperti apa yang kemudian dilakukan? Katakanlah kita sudah terbentuk komunike begitu. Dan ini juga pasti saat ini juga terus digencarkan bahwa kesetaraan gender harus menjadi hal konsisten dan sustain juga untuk dilakukan. Akan seperti apa, Bu? Angka daripada Brisbane Goals yang sudah disepakati di Brisbane Goals di Brisbane waktu itu 25 kali 25, 25 times 25 itu artinya kita harus mencapai 25% semua kesetaraan itu pada waktu tahun 2025. It means 3 tahun lagi. Dan inilah juga kemarin dibahas juga di Summit W20, ini yang harus kita kawal dan ini tahun ini kita belum mempunyai laporan sudah tiap negara itu sudah mencapai berapa. Tapi kalau dari summit dari W20 yang ada di Danau Toba ini, tahun depan kita harus menyampaikan berapa persen, apakah kita sudah mencapai dari 25% itu dari setiap negara yang sudah kita komitmenkan bersama-sama di W20 countries di Brisbane Goals waktu itu. Jadi kita berharap feeling daripada W20 kita kemarin rapat ini kelihatannya itu belum tercapai dari 25% itu. Tapi minimal sudah ada pergerakan yang dari setiap negara ini yang tadinya cuma mencapai 10, 15, ini sudah bergerak menuju ke 25%, seperti itu. Oke, artinya progres itu sudah ada ya, tetapi apa catatan penting untuk dilanjutkan W20 presidensi India selanjutnya? Apa saja Bu catatannya? Ya, kita waktu handover ini persyaratannya begini Mas, untuk melakukan presidensi yang baru, mereka itu tetap harus melakukan 70% apa-apa yang sudah dilakukan di presidensi sebelumnya. Jadi mereka boleh melakukan itu kalau untuk 30%. Artinya catatan-catatan yang dilakukan untuk W20 sebelumnya ini harus termasuk. Yang salah satu menjadi legacy Indonesia itu adalah mengenai perempuan rentan. Rentan itu ada 2 mengenai perempuan pedesaan yang sudah masuk di dalam Leaders Declaration kemarin. Perempuan rentan dan juga disabilitas itu sudah masuk dan ini harus dilanjutkan untuk dari Indonesia itu sudah harus dilanjutkan kepada India. Terutama ini adalah masuk di dalam negara-negara berkembang. Setelah ini adalah India dan setelah berikutnya lagi setelah ini adalah Brasil. Dan ini adalah kita katakan masuk negara-negara berkembang. Dan ini mudah-mudahan ini pas yang didiskusikan tetap akan masuk di dalam mengenai inklusif ekonomi bagaimana, mengenai kesehatan juga bagaimana. Namun formatnya mungkin sedikit berbeda dan lebih sedikit maju. Seperti begitu Mas Martin. Oke, kita harapkan untuk aneks ataupun lampirannya bisa terus sustain, bisa bahkan di-develop. Itu juga buah dari kerja keras dari teman-teman dari W20 kali ini ya. Terima kasih banyak Chairwoman W20 Indonesia, Deni Ulisila sudah bergabung sama kami. Bu Ulis, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung sama Pak Indonesia.